Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan. Saya dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Yang alhamdulillah saya diamanati untuk mengajar atau PLP di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Ya, di sini saya akan membahas materi mengenai program linier. Program linier terdiri dari nilai optimum suatu fungsi objektif. Nilai optimum itu sendiri terdapat juga nilai maksimum atau nilai minimum, yang dimana diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Dalam persoalan linier tersebut terdapat fungsi linier yang disebut dengan fungsi objektif. Apa sih itu fungsi objektif? Fungsi objektif dalam pembuatan model matematika dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan AX ditambah BY. Bentuk Z sama dengan AX ditambah BY ini yang akan dioptimumkan atau dimaksimumkan dan diminimumkan. Tersebut disebut juga fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif itu sendiri dalam program linier adalah fungsi Z sama dengan AX ditambah BY yang akan ditentukan nilai optimumnya. Misalnya, kita ambil contoh ya. Fungsi objektif yang dimaksimumkan Z sama dengan X ditambah Y. Untuk kendalanya sendiri yaitu 5X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 20. Maka X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 24. Dan X, Y lebih dari 0 dengan X dan Y anggota bilangan C. Itu yang fungsi objektif yang dimaksimumkan. Selanjutnya yaitu fungsi objektif yang diminimumkan, yaitu Z sama dengan 2X ditambah 3Y. Untuk kendalanya X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 500. Maka 4X ditambah 2Y kurang dari 200. Maka X dan Y lebih besar atau sama dengan 0. X dan Y merupakan bilangan dari C. Itu merupakan salah satu contoh dari fungsi objektif yang dimaksimumkan dan fungsi objektif yang diminimumkan. Kita lanjut saja ke cara menentukan nilai optimum pada fungsi objektif. Dari uraian yang telah diberikan, kita dapat mengetahui tujuan utama dari program linier. Apa sih tujuan utama dari program linier itu sendiri? Tujuannya yaitu menentukan nilai optimum atau maksimum dan minimum dari suatu fungsi objektif itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah program linier yang berhubungan dengan nilai optimum ini, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh atau langkah-langkah pemecahannya. Di antaranya yaitu yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Jadi, sebelum kita mengerjakan sebuah atau kita menentukan nilai optimum, kita merumuskan terlebih dahulu permasalahannya dalam model matematikanya. Yang kedua yaitu membentuk sistem pertidaksamaan linier yang tidak sesuai. Setelah itu kita bentuk sistem pertidaksamaannya. Dari model matematika ini kita bentuk sistem pertidaksamaannya. Terus yang ketiga yaitu gambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Setelah kita menemui atau sudah tahu gitu sistem pertidaksamaannya, selanjutnya kita gambar bidang kartesiusnya
dari sistem pertidaksamaan linear yang kita tadi cari gitu. Terus setelah kita menggambar bidang kartesiusnya, selanjutnya menentukan nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Jadi setelah kita sudah menentukan model matematikanya, sudah mengetahui sistem pertidaksamaannya, sudah ada gambar bidang kartesiusnya, selanjutnya kita tinggal menentukan nilai optimumnya. Setelah kita tahu nilai optimumnya, kita tafsirkan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang diminta atau yang ditanyakan. Itu merupakan langkah-langkah pemecahan dari menentukan nilai optimum fungsi objektif. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum dari program linear, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Uji titik pojok dan garis selidik itu yang bagaimana sih? Yang pertama yaitu metode uji titik pojok. Apa sih yang dinamakan metode uji titik pojok teh? Metode uji titik pojok adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari bentuk objektif. Yang tadi yang modelnya Z sama dengan AX ditambah BY dengan cara menghitung nilai-nilai Z sama dengan AX ditambah BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi metode uji titik pojok ini yaitu dengan menentukan nilai optimum dari bentuk objektif yang tadi, tapi pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dengan cara menghitung nilai-nilai Z-nya, dengan cara menghitung nilai-nilai dari nilai optimumnya tadi. Kemudian membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan AX tambah BY. Sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX ditambah BY. Oh, jadi gini ya. Untuk uji titik pojok sendiri, kita cari dulu pertidaksamaan linear dua variabelnya. Setelah kita mengetahui pertidaksamaan linear dua variabelnya, kemudian dibandingkan antara nilai-nilai tersebut dan diperoleh nilai maksimum dan minimumnya. Untuk nilai maksimum ya kalian udah tahu lah, untuk nilai maksimum sendiri nilai yang paling besar, dan untuk nilai minimum yaitu nilai yang paling kecil. Jadi begitu untuk metode uji titik pojok teh. Selanjutnya yaitu metode garis selidik yang bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan K. Cara lain yang lebih sederhana untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah BY adalah dengan menggunakan garis selidik. AX tambah BY sama dengan AX tambah BY sama dengan K. Langkah-langkah untuk menggunakan metode garis selidik ini ada tiga cara. Yang pertama, kita gambar dulu gitu. Gambar dulu AX ditambah BY sama dengan AB yang memotong sumbu X di titik B sama dengan 0, B, 0, maaf. Dan memotong sumbu Y di titik 0, A. Jadi yang pertama itu kita gambar dulu garisnya. Dari AX ditambah BY sama dengan AB dan memotong sumbu X di titik B, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, A. Yang kedua, apa sih yang kedua itu? Yang kedua yaitu tarik garis yang sejajar dengan AX sama dengan AX ditambah BY ditambah AB. Kita tarik garis yang sejajarnya. Terus yang melalui titik perpotongan pada batas-batas daerah himpunan penyelesaiannya.
Jadi yang kedua itu kita tarik garis yang sejajar, tapi yang melalui titik perpotongan pada batas-batas daerah himpunan penyelesaiannya. Kita cari yang melalui titik perpotongannya. Terus yang ketiga, garis lidik yang berada di paling atas atau yang berada di paling kanan atau sering juga disebut positif menunjukkan nilai maksimum, sedangkan garis lidik yang berada di paling bawah atau di paling kiri atau sering kita sebut kalau di diagram Kartesiusma itu sebagai positif dan negatif gitu. Kalau yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Pada daerah himpunan penyelesaian menunjukkan nilai minimum. Itu merupakan salah satu atau langkah-langkah untuk menggunakan metode garis lidik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.